Panther itu berarti angin kencang. Jadi angin ini akan berhembus dan menyadarkan mereka bahwa kunci yang mereka bawa dan gunakan selama ini bukan jawaban, melainkan jebakan semata. Olehkah inilah sebabnya di perjalanan mereka yang selanjutnya, mereka tidak akan menggunakan kunci lagi. Halo, what's up guys, I'm Yusuf Kim, welcome back to my channel. Gimana kabar kalian hari ini? Pastinya baik-baik aja kan? Nah, for this time, kita akan bahas tentang teori dari Stray Kids, prequel atau high reel. Ini adalah teori yang wajib diketahui oleh para stay di seluruh dunia pastinya ya. Kenapa dapat demikian? Karena ini adalah kesimpulan dari teori awal mereka sampai akhir. Jadi kalian yang mungkin dari dahulu itu susah-susah nyari teori mana yang harus dipercaya, ini merupakan teori yang harus kalian percaya. Kalau kalian ngaku para stay sejati, kalian benar-benar harus tahu ini. Karena dengan cara ini, kalian menghargai kerja keras mereka selama ini. Bang Chan, Stray Kids, dan juga tim-tim dari Stray Kids itu telah ngebuat hal ini dengan sangat rumit banget dan sangat sulit banget. Tujuannya apa? Melalui karya ini, mereka ingin menyampaikan cerita dari setiap karya-karya mereka. Tapi karena dalam dunia seni itu nggak ada yang namanya simple, sehingga inilah yang ngebuat hal tersebut sangat rumit banget untuk dipecahkan. Yang buat aku sangat senang dengan Stray Kids adalah tentang video dari prequel atau high reel. Ini adalah hal yang akan menjelaskan kepada kita semua cerita yang sebenarnya. Dan ini yang harus dipercayai oleh para stay di seluruh dunia. So, mari kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mereka, sehingga kita nggak pusing lagi dengan teori dari Stray Kids. Kalian penasaran seperti apa teori selengkapnya? Wait, sebelum itu pastikan dulu untuk bantu perkembangan channel aku dengan cara subscribe, like, and comment. Follow Instagram aku di @yusrokim, follow page aku di Facebook yaitu Detektif Teori, follow Twitter aku di @yusrokim2, dan jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke stay yang lain supaya mereka tahu dan terbuka pikirannya. Oke, tanpa basa-basi lagi, yuk kita masuk ke topik pembahasan. Wait, sebelum itu aku mau jelasin sedikit dulu tentang judulnya, yaitu prequel. Karena aku yakin banyak banget dari kalian yang masih belum paham tentang judulnya ini. Prequel adalah cerita atau film yang berisi peristiwa yang mendahului karya yang sudah ada. Kesimpulannya adalah prequel merupakan sorot utama atau high reel dari teori Stray Kids yang akan menjelaskan kepada kalian semua cerita apa yang mereka bentuk di semua musik video dan lagu-lagu mereka. Kalian sudah paham dengan judulnya? So, langsung aja kita masuk ke bagian pembahasan makna dari musik videonya. Di awal pembukaan video, kita melihat ada tulisan Stray Kids, I am. Ini berarti bahwa mereka menjelaskan tentang diri mereka sendiri. Siapakah mereka sebenarnya? Inilah yang dijelaskan pada video ini. Next, kita akan melihat ada tulisan fake di sebuah gedung. Fake itu berarti tentang sebuah kepalsuan. Kepalsuan apakah yang dimaksud oleh mereka? Banyak sekali kepalsuan yang ada dalam diri mereka. Salah satu contohnya adalah apa yang dilakukan oleh Changbin. Di televisi ditampilkan bagaimana dirinya tersenyum, namun realitanya dia tidak tersenyum. Ia menampilkan hal yang menjadi kebalikannya. Itu adalah salah satu contoh dari kepalsuan. Kalian kalau pengen tahu kepalsuan apa lagi yang berada di video Stray Kids District 9, kalian bisa langsung nonton musik videonya aja ya. Lalu kita akan melihat ada sebuah narasi yang bertuliskan, mereka bilang setiap orang dilahirkan berbeda, tapi kenapa itu terasa seperti kita semuanya sama? Otak kami dicuci ke dalam sistem yang sama. Mereka mengharapkan kesempurnaan. Narasi ini itu menjelaskan bagaimana mereka mulai sadar tentang keanehan dalam hidup mereka, yaitu semuanya adalah sama. Apa yang dimaksud dengan semuanya sama, yaitu kloningan mereka. Wait, kok tiba-tiba ke kloningan sih? Kalau kalian perhatikan nih dengan saksama, ada adegan di mana Bang Chan memberikan sebuah surat atau gulungan kertas berwarna merah kepada Hyunjin. Di samping Hyunjin ada member Stray Kids yang lain. Anehnya, hanya Hyunjin yang menoleh. Ini berarti hanya Hyunjin lah yang real di bagian tersebut, sedangkan yang lain hanyalah kloningan semata.
Bukti yang kedua adalah Ayen saat berada di dalam bus. Ia melihat dirinya yang lain sedang duduk di halte bus. Setelah itu ia agak merasa terkejut dan bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut. Buat yang sering nonton teori Stray Kids yang udah aku buat, pasti paham betul dengan apa yang dimaksud dengan cloningan. Aku di sini nggak mau menjelaskan tentang hal itu karena sangat bertele-tele banget. Kalau kalian pengen tahu tentang hal itu, langsung aja kepoin teori Stray Kids yang udah aku buat. Tapi yang menjadi pertanyaan kita adalah kenapa di sini mereka semuanya sama? Kenapa mereka punya cloningan? Alasannya cuma satu, karena otak dari mereka telah dicuci ke dalam sistem yang sama untuk membentuk suatu kesempurnaan. Sampai di sini udah paham dengan hal tersebut? So kita lanjut ke bagian yang berikutnya. A sign, an omen, and a glitch. Hal tersebut itu merupakan sebuah petunjuk yang akan mereka dapatkan untuk menemukan jati diri mereka yang sebenarnya. Contohnya seperti apa? Itu dapat kalian lihat di musik video dari Double Note. Lalu ada glitch yang selalu ditampilkan baik di musik video side effect, Miro, Astronaut, Double Note. Itu merupakan bentuk-bentuk clue yang akan mereka dapatkan di saat perjalanan mereka nantinya. Dan di sini dapat kalian lihat bahwa Bang Chan itu melihat sebuah pertanda di atas langit. Apa maksud dari pertanda tersebut? Ini berarti bahwa dia harus keluar dari tempat tersebut dan mencari jati dirinya yang asli. Next, dunia mengambil diriku dari diriku sendiri. Ini menceritakan bagaimana mereka telah kehilangan jati diri mereka sebenarnya. Sehingga Lino menuliskan I'm not. Ini berarti bahwa mereka yang sekarang bukanlah diri mereka yang sesungguhnya. Karena jati diri mereka yang asli telah hilang. Lalu nanti kita akan melihat ada orang yang berjubah hitam, baik yang dilihat oleh Han dan juga Hyunjin. Khususnya Hyunjin, kita melihat bahwa otak darinya itu memang sedang dicuci. Ada orang yang seperti tengah mengajarinya sesuatu. Namun Hyunjin merasa muak dan melepaskan sebuah perangkat yang dikenakan. Tak hanya Hyunjin, beberapa member yang lain juga menunjukkan bahwa mereka muak dengan apa yang mereka jalani. Mulai dari Han yang mengepalkan tangannya, Felix yang akan menghancurkan cermin, Seungmin yang akan menghancurkan lukisan yang telah dibuat, dan Changbin yang sudah bosan untuk berpura-pura. Itu semua adalah bentuk bahwa mereka memang telah muak dengan apa yang dijalani. Ini perlu dicatat ya, nggak semua hal ini aku ambil di prequel, karena di prequel itu cuma sekilas-sekilas doang. Aku juga teliti di teasernya District 9 supaya ceritanya jadi lebih komplit gitu loh. Inilah sebabnya mereka mengatakan kita memutuskan untuk keluar dari tempat ini dan mencari diri kita yang sesungguhnya. Setelah itu kita akan melihat bunga poinsettia. Bunga poinsettia merupakan bunga yang dianggap bisa memberikan sebuah semangat dan kesuksesan. Bang Chan terlihat sedang mempelajari bagaimana dapat terbebas dari tempat tersebut. Ia menyadari bahwa tempat itu dilindungi oleh pembatas kaca. Bang Chan akan mengescan member yang lain. Sambil melakukannya, ia diam-diam memberikan sebuah gulungan kertas berwarna merah yang berisikan perintah untuk berkumpul dan pergi meninggalkan tersebut. Tempat itu dikenal dengan nama District 9. Lalu kita melihat narasi, kami pergi menuju cahaya yang kecil denganmu. Yang dimaksud denganmu adalah Paraste sendiri. Tapi apa yang dimaksud dengan cahaya kecil nanti kita bahas di akhir pembahasan teori ini, oke? Kesimpulan dari District 9 itu sangat simple banget. Hal ini menceritakan bagaimana Stray Kids itu nggak ingin sama dengan yang lain. Mereka ingin beda dengan jati diri mereka yang sesungguhnya. Kita melihat banyak bagian yang menceritakan tentang kehidupan mereka sebelum debut. Orang yang banyak dan tak terlihat wajahnya bisa saja menggambarkan tentang para trainee yang latihan bersama dengan mereka. Orang yang disindir telah mencuci otak mereka adalah maybe itu merujuk pada agensinya sendiri, yaitu JYP Entertainment, yang ingin mereka itu terlihat seperti orang yang sempurna. Karena untuk menuju suatu kesempurnaan itu biasanya kita harus meninggalkan sesuatu yang buruk dalam diri kita sehingga kita dapat menjadi pribadi yang sempurna. Tapi di sini mereka nggak ingin melakukan hal tersebut. Mereka hanya ingin menjadi diri mereka yang sebenarnya, nggak pengen menjadi orang yang lain. Di video tersebut banyak hal yang menggambarkan tentang simbolisme Bang Chan sebagai leader yang akan berjuang dan mencari cara untuk membebaskan member yang lain dari sebuah penjara yang mengurung kebebasan mereka dalam mengembara untuk mencari jati diri mereka yang sesungguhnya.
Sampai di sini, udah paham? So langsung kita lanjut ke bagian yang berikutnya. Selanjutnya mereka akan berada di dimensi yang berbeda. Mereka menikmati hari-hari mereka dengan bahagia. Namun ada hal yang menarik perhatian kita, yaitu kemunculan dari cahaya yang membentuk sebuah bulan. Apa yang dimaksud dengan bagian ini? Ini punya makna yang sama dengan cahaya kecil tadi. Ingat, ini akan kita bahas di akhir pembahasan ini. Oke? Next kita lanjut ke bagian miroh. Miroh itu terdiri dari dua kata. Miro yang berarti maze atau labirin, dan H itu merupakan huruf yang mewakili kata dari hell atau neraka. Makna dari Miro adalah ketika mereka memasuki labirin, mereka akan terus berada di labirin tersebut selamanya, menunjukkan bahwa labirin adalah neraka untuk mereka. Kita akan melihat narasi. Untuk maju, kami melemparkan diri ke Miroh. Kami berlari di sekitar kota yang dikenal tanpa ragu-ragu. Musik video tersebut mengatur dunia miroh atau hutan rimbun. Setelah mereka berhasil melarikan diri dari tempat pencucian otak atau District 9, Stray Kids akan melakukan kudeta untuk menggulingkan orang-orang kuat yang berada di puncak. Ini adalah tindakan pemberontakan yang akan mereka lakukan. Koreografi yang kuat dari Stray Kids dipengaruhi oleh tarian Haka. Tarian Haka merupakan tarian seremonial budaya Maori. Ini biasanya dilakukan sebagai tantangan bagi lawan. Namun sayangnya, semua usaha yang dilakukan oleh Stray Kids itu hanyalah sia-sia. Malam terus berganti, hari terus berganti, namun semuanya tetap sama. Sehingga mereka pun memutuskan untuk mengambil jalan yang tak dipilih oleh orang lain. Kalian akan melihat bahwa mereka akan menggunakan kunci dan menekan tombol YW yang merupakan singkatan dari Yellow Wood. Yellow Wood diambil dari baris pertama puisi terkenal karya Robert, yaitu The Road Not Taken, yang menggambarkan perasaan yang hadir ketika seseorang dihadapkan pada pilihan yang sepenuhnya dapat mengubah jalan masa depannya. Mereka akan menaiki bus, lalu turun dan menggunakan kendaraan mereka sendiri. Namun mereka sadar bahwa keputusan mereka yang telah dibuat akan selalu datang dengan konsekuensi. Di saat itu, mereka akan berbagi kekuatan dan saling menolong satu sama lain. Di sepanjang jalan A Road Not Taken, Bang Chan pernah mengatakan dalam suatu wawancara, "Saya tidak bisa memprediksi masa depan, tetapi di jalan yang diambil oleh Stray Kids, mungkin ada beberapa yang naik, beberapa yang turun, dan ada side effect yang akan terjadi. Namun selama mereka bersama, karena mereka telah memilih untuk pergi ke jalan tersebut, mereka harus menanggung semua konsekuensinya." Mengenai bagian di dalam bus, kita melihat bahwa mereka semua terlihat sangat nyaman. Melihat hal ini, aku juga akan teringat dengan apa yang dikatakan oleh Changbin dalam wawancara tersebut. Changbin mengatakan, kenyamanan adalah hal yang membuat mereka terlepas dari stres akibat fase-fase sulit tersebut. Lalu kita akan diajak masuk menjelajah Double Knot. Di Double Knot kita melihat mereka semua telah dipenuhi oleh ego masing-masing. Mereka mulai memikirkan milik mereka sendiri. 2 bulan yang berbeda datang dengan pilihan yang berbeda pula. Hyunjin akan menemukan kunci yang akan membawa mereka ke dimensi selanjutnya, yaitu Levanter. Tapi kita melihat ada sebuah narasi yang berkata mereka memikirkan bayangan bulan di sisi lain. What I mean adalah ada kebimbangan di dalam hati mereka untuk melangkah lanjut ke perjalanan yang selanjutnya. Levanter itu berarti angin kencang. Jadi angin ini akan berhembus dan menyadarkan mereka bahwa kunci yang mereka bawa dan gunakan selama ini bukan jawaban, melainkan jebakan semata. Oleh karena itulah, Changbin akan menjatuhkan replika piramida, dan piramida yang asli akan lenyap. Lalu mereka akan membakar tiket yang akan membawa mereka ke dunia yang baru, dan gedung juga akan terbakar di sini. Kenapa semuanya dapat terjadi? Karena mereka sadar bahwa hal tersebut adalah jebakan, bukan hal yang nyata. Oleh karena itu, piramidanya juga nggak nyata, guys. Itu cuma jebakan doang. Udah paham kan? Inti dari semuanya adalah mereka telah salah dalam mengambil langkah. Inilah sebabnya di perjalanan mereka yang selanjutnya, mereka tidak akan menggunakan kunci lagi. Kalian perhatikan narasi berikut dengan baik-baik. Kami mulai merenungkan jalan yang kami ambil. Bulan membiarkan kami pergi. Kedua bulan saling bertautan menjadi satu garis cahaya.
Jadi, garis cahaya dari kedua bulan ini akan membawa mereka kembali pada diri mereka yang sebenarnya. Mereka sadar bahwa selama ini merekalah yang dapat mempersatukan kedua bulan tersebut, dan sekarang di dunia yang tinggal ini mereka akan hidup. Oke guys, well done untuk pembahasan teori dari prequel atau high realnya Stray Kids. Dan sekarang kita akan ngebuat kesimpulannya. Di District 9, mereka telah membebaskan diri untuk mencari jati diri mereka yang sesungguhnya. Mereka melompat ke Miroh, namun apa yang mereka harapkan tak tercapai, sehingga mereka memilih jalan yang tak diambil ke Yellowwood. Di sana mereka menghadapi berbagai konsekuensi atas jalan yang diambil. Perjalanan ke Double Knot terus berlanjut. Namun lagi-lagi akan ada ego, 2 bulan, 2 pilihan, dan 2 tanda yang akan membuat perjalanan mereka menjadi lebih sulit. Hingga di Levanter, mereka akhirnya sadar, bukan kunci yang mereka butuhkan, melainkan diri mereka sendiri. Merekalah yang dapat mempersatukan bulan menjadi satu, hingga garis cahaya dari kedua bulan tersebut membawa mereka kembali pada diri mereka yang sebenarnya. Ingat nggak dengan pertanyaan kita di awal tadi, yaitu tentang cahaya kecil? Mana sih yang dimaksud dengan cahaya kecil di sini? Cahaya kecil yang dimaksud adalah cahaya yang dibentuk oleh kedua bulan yang bersatu, yang mana cahaya ini membuat mereka kembali pada diri mereka yang asli. Karena sekarang mereka telah menemukan jati diri mereka, maka sekarang mereka akan hidup di dunia tunggal ini. Lalu bagaimanakah teori mereka selanjutnya? Ini sangat menarik banget karena sekarang kita udah tahu bagaimana cerita yang sebenarnya. Penasaran seperti apa? Nanti kita lihat ya bagaimana comeback mereka selanjutnya. I'm Yusuf Kimamit, aku mohon maaf kalau ada kesalahan yang tadi sengaja, dan mungkin kita punya perbedaan persepsi. I don't care about that karena kita semua punya pemikiran yang berbeda-beda. See you next time di video berikutnya. Don't forget untuk nge-share video ini sebanyak-banyaknya ke teman stay kalian supaya mereka semuanya tahu, oke? Goodbye.